Ya itu satu hal yang membuat kita sekeluarga terutama saya gitu ya kaget banget karena basically keluarga kita nih nggak ada yang seneng kucing awalnya. Tapi di tahun 2021 akhirnya kita tergerak hatinya terus bisa berubah begitu begitu ekstrimnya gitu 180 derajat. Dari benci sama kucing, maaf ya akhirnya jadi benar-benar cinta. Karena kami kan keluarga tuh sebetulnya dog lovers. Dulu ibu saya 9 ekor. Yang terhitung ya, belum yang lain-lain. 9 ekor anjing gitu, 9 ekor dogi. Tapi di tahun 2021 tahu-tahu aja gitu ya. Memang kalau Tuhan sudah ngerencanain kita udah gak bisa lawan deh. Tahu-tahu kok dari siang kayak denger kita lagi tidur di rumah gitu, dari atap rumah ada kayak suara bayi kucing gitu, ngiung ngiung gitu. Selucu itu sebetulnya suaranya, cuman karena kami nggak suka gitu ya, jadi gini, duh ini suara kucing ganggu. Sampai semalaman 24 jam suara kucing itu cuman ngiung ngiung. Sebagai ibu ya, langsung tergerak terus saya suruh security saya untuk cek, coba dia tolong lihat itu kucing aman atau enggak karena kok suaranya dari lancar, kenceng jadi melemah. Ternyata ketemu kucingnya cuma setelapak tangan kali, kayaknya baru dilahirin beberapa lama dari induknya terus ditinggal. Akhirnya cuma ditaruh di depan di garasi rumah, taruh di bawah saya sediain dus, sediain alas itu. Terus tiap udah ditaruh naik lagi ke atas, kok pengen ngeliat lagi. Sampai akhirnya anak pertama itu yang namanya Tom sekarang sudah ada di rumah kami sampai tahun 2024 dan akhirnya jadi nambah, jadi 2, jadi 3 dan semuanya domestik dan tiga-tiganya kami rescue. Kak, mungkin kenapa sih adanya keputusan untuk kucing kampung? Biasanya kan otomatis nih Iya. kucing-kucing kampung beda nih Iya mainnya. iya ya, kalau kucing ras itu juga lucu ya, kucing ada kucing lagi di situ. Kucing keras itu juga lucu, gemas, tapi ya mungkin paling tidak ya dia pasti dirawat secara khusus lah ya. Cuman kalau kucing liar, kucing domestik, itu buat saya tuh lebih prihatin karena kayak gitu tuh kucing-kucing yang lewat. Satu mereka homeless, mereka dianggap kucing pengganggu, mereka dianggap kucing yang perusak, terus bikin penyakit, tukang nyuri makanan mungkin dianggapnya demikian. Jadi kalau buat saya pribadi, saya mungkin akan lebih senang untuk ngurusin kucing-kucing yang keliaran, yang liar gitu. Dan dengan apa ya dengan kejadian yang apa yang terjadi di rumah 3 kucing yang datang ke rumah kami itu satu persatu mereka tuh bukan kucing-kucing yang aman loh, kucing-kucing yang bermasalah. Yang kedua kalau yang pertama kan masalahnya nggak ada ibunya, ditinggal ibunya udah gitu ekornya buntung lagi karena katanya kalau kucing liar atau kucing jalanan kalau yang ekornya buntung itu yang tidak disukai sama ibunya, katanya demikian. Tapi akhirnya jadi sekarang jadi anak aku yang pertama. Terus yang kedua autoimun. Jadi waktu Kiku datang ke rumah nggak ada cakep-cakepnya bos, budukan dari ujung kaki sampai ujung kaki di mana? Kaki, ujung kepala sampai kaki, budukan, udah lebih-lebih dari skabies, kutuan, masuk ke rumah, masuk ke garasi, saya lagi di bawah, terus ngelingker-lingker terus ngeliatin saya gitu, akhirnya saya gini, ini mesti gue urus deh gitu. Dan yang ketiga, saya baru tahu kalau kucing Olen itu memang energinya luar biasa ya. Kucing Olen ini datang ke rumah sakit, ekornya udah hampir putus, luka, akhirnya kami rawat dan akhirnya saya pikir justru sebetulnya kucing-kucing liar ini yang sebetulnya lebih banyak perlu pertolongan gitu loh. Jadi ya saya pikir ya udah kalau emang saatnya saya harus ngurusin membantu kucing-kucing ini, ya udah saya bantu dengan semampu saya. Tapi kalau kayak ini sendiri bukannya kalau nggak salah ya, Ya. dulu sempat ada kucing dan akhirnya sekarang berani istilahnya langsung ngerawat kucing itu. Ya itu yang tiga-tiganya itu bayangin aja orang awalnya gue kagak demen kucing ya. Terus tahu-tahu dengar suara si bayi kucing ini ditinggal ibunya, terus ya udah saya lihat gitu, terus saya taruh di bawah di garasi rumah, taruh kardus. Cuman kan setiap kita mau pergi ketemu sama dia lagi kan, kok ini anak lucu banget ya. Akhirnya gue bawa ke dokter, gue periksa, vaksin, masuk rumah. Yang paling kesian itu yang nomor 2 sebetulnya yang namanya Kiku karena dia sebetulnya pas dicek ke dokter dia menderita autoimun. Jadi luka-luka di badannya itu nggak bisa sembuh sampai dia sudah waktunya. Jadi saya pikir ya udah deh mungkin emang saya harus jadi ibu kucing kali ya saat ini ya. Jadi ya sekarang kalau lihat kucing malah di mana-mana, oh kesian gitu. Nah Gitu. sekarang kan kucing 3 di rumah, 3. mungkin akankah next time mungkin akan merawat kucing lebih yang elit atau lebih yang
Eee, enggak, kalau saya sih sekarang ini belum berkeinginan, seneng lihat kucing-kucing lucu, kucing-kucing ras yang mahal-mahal dan, gemes-gemes itu ya, tapi, saya lebih kasihan untuk ngelihat kucing-kucing liar yang nggak punya rumah, yang sakit, yang bermasalah gitu. Jadi ya mungkin saya belum berkeinginan sih, belum bercita-cita punya kucing ras. Jadi saya lebih pikir untuk punya kepedulian sama kucing-kucing liar dulu. Dan kakak juga kalau nggak salah punya rumah rescue buat kucing nggak? Belum. Pengen sih gitu karena kalau lihat banyak tempat-tempat untuk apa, rumah untuk penempatan kucing-kucing liar itu belum sepenuhnya bisa memenuhi persyaratan gitu yang setahu aku ya gitu. Kadang mungkin masih kotor, masih butuh bantuan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir itu masih jangka panjang. Mungkin sekarang ini saya pengen ngurus yang ada di depan mata dulu deh yang lagi datang ke tempat aku ini gitu. Kak sekarang mau lihat kucing. Jauh dari kucing ke rambut ya, Pak. Saya tanya berdua. Oke. Lain-lain Iya, iya, dari iya. dulu sekarang mungkin Kak Indi mungkin Begini loh, ini iya. atau pernah panjang Terhebat panjang rambut itu, jadi kita tuh sekeluarga sebetulnya cucu-cucu perempuan tuh sama oma diminta untuk rambutnya tuh harus panjang. Malah semakin panjang rambutnya akan semakin yahut. Tapi itu dulu oma, bahkan oma juga sekarang sudah di surga. Maaf ya oma, karena di keluarga aku yang paling duluan untuk potong rambut. Dan yang dimusuhin mama aku sama oma, bukan aku. Jadi sejak saat itu semenjak sudah rambut pendek dari SMP, terus paling panjang-panjang masih gini, terus akhirnya nggak tahan gue segini lagi. Karena paling ringkes, paling simpel dan ya pengen sih kadang sirik lihat perempuan-perempuan lain kadang rambutnya kadang jalan juga nggak boleh kena angin gitu, tapi kayaknya aku tidak mampu. Enakan begini. pernah panjang nggak dulu Kak? Maksudnya Panjang paling ya paling panjang dulu pernah sempat segini, terus setiap mau pergi kok gue ribet banget ya, mesti ngeringin, mesti ngeblow. Mungkin untuk orang-orang yang terbiasa oke, tapi aku kayaknya nggak terbiasa untuk harus punya waktu untuk banyak ngeblow. Aku akan memberikan waktu lebih banyak untuk melihat makanan dibanding ngeblow. tapi kalau untuk model pendek ini mungkin kakak bisa ada model khusus nggak maksudnya untuk rambutnya? Model khusus enggak, cuma paling main di kadang panjang poni, kadang poninya dipanjangin, kadang dipendekin, kadang sedikit di skinhead, gitu-gitu aja sih. Tapi kalau udah panjang segini nih, rasanya gerah guys. Rasanya dunia ini banyak nggak ada angin gitu. Jadi buat aku yang lebih aman adalah begini. Kan ngurus kucing. Kalau gue ngurus kucing sampai, repot. Tapi terbilang sukses nggak ya masih dengan rambut? Iya demen banget dan ini udah nggak bisa. Kayak dari zaman siaran tahun 97 siaran radio tuh udah lahir belum? Tahun 97 kayaknya turun naik rambut tuh kayak cuman segini pendek, segini panjang pendek lagi. Jadi ya teraman adalah segini. Berarti kalau cuma bedanya warna enggak ya? Ya paling kalaupun misalnya warna cuman sedikit touch supaya rambutnya tuh nggak boring, nggak bosen. Rambutnya mungkin boleh itu aja, style gitu-gitu aja. Tapi kan kalau dikasih warna mungkin bisa lebih berbeza. Akankah mungkin ke depan Nggak, akan segini? no, nggak akan panjang, akan gini terus. Kak terakhir nih Kak. Ya. Kak, kemarin ada kejadian unik nih mengenai dosen dan mahasiswa nih. Jadi dia minta tanda tangan akses skripsi ketika demo. Dan biasanya ke kampus kan itu kejadian unik. Dia Pas lagi demo kemarin, dosennya lagi demo, terus dia ketemu atau dia tahu dosennya datang. minta tanda tangan itu gimana kejadian unik? Ya selalu ada aja hal yang seru yang bisa kita lihat ya gitu. Tapi ya kalau di situ dosennya bisa memberikan tanda tangannya gitu ya untuk ACC mahasiswa ya nggak apa-apa juga sih karena kan itu kan tidak mutlak harus ada ketentuan melakukannya harus di kampus atau gimana ya saya nggak tahu tapi paling tidak kalau memang satu dosen yang memberikan dan mahasiswa bisa mendapatkan ya menurut aku oke-oke aja sih. Mungkin momennya mungkin nggak yang lucu. Momennya aja yang kok bisa pas-pasannya berarti kan si mahasiswa tahu ya dosennya ikutan ya gitu. Tapi tadi kalau Bapak sendiri melihatnya baiknya di kampus atau emang di situ gak apa-apa, yang penting dosennya Semua kan tergantung dari dosennya ya. Kalau dosennya melihat bahwa memang si mahasiswa ini punya kesungguhan untuk bisa meminta kesediaan sang dosen untuk memberikan ACC, buat aku sih itu bukan menjadi sebuah ketentuan mutlak harus di kampus ya. Itu kan kalau dosennya nggak mau juga sebenarnya nggak apa-apa kan. Tapi berarti mahasiswanya jeli melihat kesempatan. Oh ya ini bisa nih, mungkin bisa. Oke, sip, thank you.